Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Fariha dari kelas 12 MIPA. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah kebudayaan Islam tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Dan di sini, ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah terbagi menjadi dua bagian, yaitu ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama. Ilmu pengetahuan umum terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ilmu filsafat, ilmu matematika, ilmu kedokteran, ilmu astronomi, dan ilmu biologi. Adapun ilmu agama terbagi menjadi 4 bagian, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Dari ilmu pengetahuan umum, yang pertama adalah ilmu filsafat. Ilmu filsafat adalah berusaha mencari sebab segala sesuatu dan filsafat Islam. Penyelidikan dengan akal mengenai hakikat atau segala sesuatu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tokoh-tokohnya adalah yang pertama Al-Kindi, yang kedua Al-Farabi, yang ketiga Ibnu Sina, yang keempat Imam Al-Ghazali, yang kelima Al-Razi, yang keenam Ibnu Maskawai. Yang kedua ada ilmu matematika. Ilmu matematika terdiri dari 5 tokoh, yaitu Umar Khayyam, Ibnu Haytham, Al-Khawarizmi, Jamshid Galasuddin Al-Kashil, Sabit bin Qurrah Al-Hirani. Yang ketiga ada ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran berkembang pesat pada masa Abbasiyah dan sampai puncaknya pada masa Khalifah Harun al-Rasyid. Tokoh-tokohnya adalah 1. Ar-Razi, terkenal sebagai dokter pertama kali melakukan pengobatan secara ilmu jiwa, yaitu pengobatan dengan cara memberi sugesti kepada para penderita psikosomatik atau penderita gangguan mental. 2. Hunain Ibnu Ishaq adalah dokter spesialis mata. 3. Ibnu Sina atau sering disebut dengan Avicenna adalah selain fisik, ialah tokoh kedokteran. Beliau dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Yang keempat ada ilmu astronomi. Ilmu astronomi dalam Islam dikenal sebagai ilmu falak. Ilmu ini ditemukan dalam waktu lama sekitar 3000 tahun sebelum Masehi di Babilonia. Dalam perkembangan astronomi, muncullah sistem penanggalan. Pentingnya ilmu astronomi karena sangat mendukung penentuan waktu, terutama waktu sholat, arah kiblat, penanggalan komariah. Ilmuwan astronomi masa dinasti Abbasiyah yaitu 1. Jabir al-Bantani, 2. Abu Mansur al-Falak. Yang kelima ada ilmu biologi. Ilmu biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Biologi bermanfaat sebagai pengetahuan supaya manusia mampu menjaga dan melindungi seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh-tokohnya adalah 1. Al-Jazair. Beliau adalah ahli biologi dalam bidang ilmu hewan. 2. As-Simai. Beliau adalah ahli biologi di bidang tumbuhan. 3. Ibnu Awwam. Beliau adalah ahli biologi dalam bidang pertanian. Selanjutnya ke dalam ilmu agama. Yang pertama ada ilmu tafsir. Pengertiannya yaitu ilmu tentang makna atau kandungan Al-Quran, sebab turunnya ayat atau yang disebut dengan asbabun nuzul, dan hukumnya. Ilmu tafsir terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama ada tradisional atau ma'syur. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi. Yang kedua ada rasional atau ro'syi. Al-Quran ditafsirkan pada akal pikirannya. Yang kedua ada ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari tentang hadis dari sanad, perawi, dan matannya. Periode awal penyusunan hadis, ahli hadis disebut dengan kutubus sittah, dan tokohnya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Imam Tirmizi, dan Imam Nasai. Yang ketiga ada ilmu fikih. Ilmu fikih adalah bidang ilmu dalam syariat Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Ada 4 mazhab ilmu fikih. Yang pertama ada Imam Syafi'i, 2 ada Imam Hambali, 3 Imam Abu Hanifah, dan yang keempat ada Imam Malik bin Anas. Dan yang keempat ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf dapat diartikan sebagai ilmu tentang menyucikan batin dengan cahaya ma'rifat dan tauhid, sehingga dapat menghasilkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan pada masa Abbasiyah ada dua aliran. Satu, tasawuf akhlak, bersifat akhlak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dua, falsafi, bersifat filsafat dan sudah bercampur dengan metafisika. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.